Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Aska Official Channel. Berjumpa lagi dengan saya Fania. Pada video sebelumnya kita membahas tentang toharoh atau bersuci. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Kakak Fania mau mengingatkan supaya tetap dapat ilmu setiap hari dari Aska Official Channel. Jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya supaya dapat notifikasi videonya, dan jangan lupa untuk like dan komentar di kolom komentar serta di-share supaya bermanfaat untuk kaum muslim yang lain. Sebelum mengerjakan ibadah, biasanya umat Islam dianjurkan untuk bersuci dari hadat dan najis. Di bab toharoh disampaikan bersuci bisa dengan air, tanah yang berdebu, kayu kering, batu dan tisu. Air menjadi alat bersuci yang paling utama. Imam Khomeini dalam bukunya Miraj Ruhani, Tuntunan Salat Ahli Marifat menyebutkan selain air, alat utama untuk bersuci yang lain adalah tanah. Adapun bersuci menggunakan air dimaksudkan untuk menghilangkan hadat dan najis. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan air, hujan, dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Walau begitu, tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Karenanya, kaum muslimin perlu dan wajib mengetahui jenis-jenis dan hukumnya. Menukil dari buku kitab terlengkap bersuci susunan Ustaz Rusdianto SPDI, berikut jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Apa saja sih jenis air dan hukumnya? 5 jenis air dan hukumnya untuk bersuci. 1. Air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak adalah air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es dan salju. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci, dan halal bangkainya. HR Tirmidzi. 2. Air mustakmal. Yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar, namun terdapat perbedaan pendapat terkait hukum air mustakmal. Sebagian ulama berpandangan air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk toharoh. Namun, sebagian lainnya menyatakan air jenis ini suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. 3. Air musyamas. Selanjutnya adalah air musyamas, yaitu air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air musyamas hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. 4. Air mudaf. Air mudaf adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, air yang asalnya dari buah dan sejenisnya, seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain, seperti kopi, teh, atau gula. Hukum dari air mudaf hukumnya suci namun tidak menyucikan. Dengan demikian, air mudaf tidak boleh digunakan untuk bersuci. 5. Air mutanajis. Terakhir ialah air mutanajis. Jenis air ini merupakan air mutlak yang telah terkena najis, karenanya air tersebut tidak dapat digunakan bersuci jika sudah berubah sifatnya. Baik dari segi bau, warna, dan rasanya meskipun lebih dari 2 kulah. Oh iya, perlu diingat ya untuk ukuran air di dalam Islam ada istilah 2 kulah. Kalau kita ukur menggunakan bak mandi adalah 60 cm3. Untuk air mutanajis apabila air tersebut kurang dari 2 kulah salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama sepakat bahwa jenis air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci.
Begitu sebaliknya kalau lebih dari dua kulah apabila terkena najis sedangkan sifat dari ketiganya, bau, warna dan rasa tidak berubah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Itulah jenis-jenis air dan hukumnya untuk bersuci dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk Fania pribadi dan sahabat Aska Official Channel. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.